Saya Vina Luciana, saya mengajar di Fakultas Syariah YIN Pontianak. Pada hari ini saya akan membahas mengenai pendaftaran tanah, salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Hukum Agraria. Diadakannya pendaftaran tanah ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah-tanah masyarakat, khususnya kepada tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat. Pendaftaran tanah ini dilakukan untuk pendaftaran tanah pertama kali bagi tanah-tanah yang masih belum bersertifikat atau masih berupa SKT dan berupa tanah girik. Hal ini tentunya akan memberikan jaminan kepastian hukum di mana pemerintah akan mengeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan bagi masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional. Adapun dasar hukum dari pendaftaran tanah ini diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 97 mengenai pendaftaran tanah dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97, pengertian daripada pendaftaran tanah itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan secara terus-menerus, teratur dan kemudian meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, di mana tentunya termasuk dalam pemberian surat tanda bukti bagi hak-hak bidang-bidang tanah tersebut. Adapun yang menjadi objek dari pendaftaran tanah ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 di pasal 9 disebutkan, yaitu yang pertama adalah bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai. Kemudian objek yang kedua adalah hak tanah pengelolaan. Hak yang ketiga adalah tanah wakaf, kemudian hak yang keempat adalah hak atas satuan rumah susun, kemudian hak tanggungan, dan juga hak atas tanah negara. Pendaftaran tanah ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik ini adalah pendaftaran tanah yang dilakukan langsung atas inisiatif daripada individu masyarakat tersebut. Cara yang kedua adalah cara pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah ini akan dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah akan membuka pendaftaran secara serentak, sistematis, dan secara massal kepada masyarakat, atau biasa disebut dengan pendaftaran tanah sistem lengkap.